Apa sih perbedaan antara Poco X7 5G dan Poco X7 Pro? Nah, karena kedua HP ini model di Indonesia, sekalian gue bahas deh perbedaan spek antara X7 dan X7 Pro. Mari kita bahas. Seperti biasa, penyebutannya bakal gue singkat ya, X7 dan X7 Pro agar lebih gampang. Kita bahas dari bagian bodi. Bobot dari X7 sampai dengan 190 gram, frame dan backdoornya terbuat dari plastik atau polikarbonat dengan ketahanan IP68 yang tahan air dan juga tahan debu. Klaimnya sih sampai sekitar 30 menitan, sedangkan X7 Pro punya bobot di angka 195 gram. Frame dan backdoornya terbuat dari plastik atau polikarbonat. Sama dengan X7, X7 Pro juga punya ketahanan IP68 yang tahan air dan juga tahan debu. Klaimnya juga sama sekitar 30 menitan. X7 pakai panel AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate 120 Hz. Tingkat kecerahannya sampai dengan 3000 nits, resolusinya 1,5K 1220 x 2712 yang udah dibekali proteksi Corning Gorilla Glass Victus 2. Sedangkan X7 Pro punya panel AMOLED 6,67 inch, refresh rate-nya juga sama, udah 120 Hz, tingkat kecerahannya sampai dengan 3200 nits, resolusinya udah 1,5K 1220 x 2712. Tentunya udah dibekali proteksi Corning Gorilla Glass 7i. X7 pakai jenis RAM LPDDR5 dengan storage UFS 2.2. Kalau harganya karena belum resmi di Indonesia, jadi gue pakai patokan harga dari GSM Arena. Varian 8256GB berkisaran harga sekitar 294 euro atau sekitar 4,9 juta. Sedangkan X7 Pro pakai jenis RAM LPDDR5X dengan storage yang udah UFS 4.0. Untuk harganya sendiri berpatokan harga dari GSM Arena, varian 8256GB dibanderol dengan harga sekitar 6,2 juta. Ingat ya, ini masih belum resmi di Indo, cuman berpatokan harga dari GSM Arena. Kita lihat aja nanti resminya berapa. X7 punya 3 kamera utama 50MP plus OIS, 8MP kamera ultrawide, dan 2MP kamera makro. Rekamannya support di 4K 30fps dan 180p 60fps. Untuk perekaman slow motion, support di resolusi 720p 240fps. Sedangkan X7 Pro punya 2 kamera utama 50MP dan 8MP kamera ultrawide. Perekamannya support di 4K 60fps dan 180p 60fps. Untuk support perekaman slow motion, support di resolusi 180p 960fps. Untuk masalah hasil foto, gue dapat sampelnya dari GSM Arena. Kira-kira gini hasil fotonya. X7 selfie kameranya punya lensa 20MP dengan support perekaman sampai dengan 180p 60fps, sedangkan X7 Pro sama-sama punya lensa 20MP dengan support perekaman sampai dengan 180p 30fps. X7 punya kapasitas baterai 5110 mAh dengan support pengecasan sampai dengan 45 watt. Untuk penuh 100% dibutuhkan sekitar 52 menit lah kira-kira. Sedangkan X7 Pro punya baterai 6000 mAh dengan support pengecasan sampai dengan 90 watt. Untuk penuh 100% dibutuhkan sekitar 42 menit.
Fitur dan konektivitas. Keduanya sama-sama support 5G, support NFC, support USB OTG, ada IR Blaster, udah stereo speaker, sama-sama nggak ada audio jack-nya. Sensornya juga lengkap dari fingerprint yang udah di layar, gyro hardware, dan lain-lain. Oh ya, keduanya udah Android 15 dan HyperOS 2.0, jadi dari fitur nggak terlalu beda jauh sih menurut gua. Terakhir, bagian chipset. X7 dibekali chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer. Menurut data dari GSM Arena, tes AnTuTu benchmark mencapai 677.000. Tes benchmark multi-core dapat di angka 2846, sedangkan single core di angka 1024. X7 Pro pakai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer. Skor AnTuTu-nya mencapai 1.568.000. Tes benchmark multi core dapat di angka 6.311, single core dapat di angka 1.582. CPU tesnya kira-kira kayak gini grafiknya. Untuk tes game, sejauh ini gue belum nemu gameplay dari X7 5G. Tapi kalau X7 Pro itu udah ada sih, jadi untuk gamenya gue belum bisa compare. Kalau lu pengen lihat tes game pakai X7 Pro, lu bisa mampir di konten gue yang ini. Menurut gua, kedua HP ini punya potensi gede, kemungkinan bakal goib, karena spek yang dibawakan juga gila sih. Kalau pendapat kalian gimana soal X7 dan X7 Pro kali ini? Itu aja konten kali ini. Kalau ada yang salah dari penjelasan gua, lo bisa benerin di kolom komen. Gua Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.